Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Pelan-pelan dong, durasinya kecepatan itu teman-temannya belum sempat jawab. Mentang-mentang aku nggak lihat biji matanya, nggak kelihatan biji matanya. Ya, Lang- Ustazah. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran yang selalu kita laksanakan setiap hari Rabu ya teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini, doa akan dipimpin oleh Kak Mamas. Nama, Silahkan Kak nama Mamas lain untuk dong, Mamas memimpin doa. mulu dari tahun 2020 berapa Mamas mulu. Udah udah terdoktrin nih Ustazah namanya Mamas terus. Terus. Oke, saya ulangi. Teman-teman, untuk doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Nisa. Silahkan Kak Nisa untuk memimpin doa. Gak usah diulang lagi untuk memimpin doa. Silahkan Kak Oh, Nisa, gitu aja. baik Ustazah. Saya ulangi. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Hari ini, doa akan dipimpin oleh Kak Nisa. Silahkan Kak Nisa. Oke, terima kasih Kak Nisa sudah memimpin doa. Teman-teman, untuk malam ini, kita akan melanjutkan materi yang belum kita bahas sebelumnya. Jadi, kemarin saya sudah meminta teman-teman untuk mengelis di grup ya, materi apa saja yang sudah teman-teman dapatkan dari saya dan dari coach pengganti. Karena, Bagus. karena beberapa hari yang lalu itu ada teman-teman coachi yang menanyakan atau ingin menambah materi baru karena katanya ada materi yang sudah disampaikan berulang-ulang. Oke. Nah, dari hasil list tersebut, ada beberapa materi yang sama sekali belum pernah kita bahas ya, yaitu salah satunya tentang mad lazim. Oke. Kita langsung saja ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat papan Bel- tulisnya? Belum ya? Belum bisa ya? Aku jadikan co-host dulu ya. Iya, Ustazah. Oke. Silakan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum. Sebentar ya. Kayaknya masih loading ini. Sudah? Udah. Oke. Mendengar tentang mad lazim. Teman-teman sudah pernah atau sudah tahu apa itu mad lazim? Ya, Kanisa, silahkan. Apa itu mad lazim menurut Kanisa? Ya, betul. Terima kasih Kanisa atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada jawaban yang berbeda? Iya, Tidak bagus. ada? Oke, kita lanjutkan ya. Teman-teman, apa yang dikatakan Kak Nisa barusan, mad lazim, itu benar. Adalah mad yang panjangnya 6 harokat. Tetapi sebelum itu, kita akan bahas lebih detail, teman-teman. Mad lazim. Tulisannya bisa terlihat ya. Mhm. Tuh, Oke. bisa. Mad itu artinya panjang. Sedangkan lazim
itu artinya harus atau wajib. Nah, tadi Kanisa sempat bilang kalau panjangnya itu harus 6 harokat. Ya, betul. Kenapa di sini disebut lazim? Karena dia harus atau wajib panjangnya itu 6 harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 6 harokat. Berbeda dengan Hah? Ustazah, mohon maaf tadi keluar ya? Apanya yang keluar? Oh, berarti Ega kepencet tadi ke layar utama tadi. Nggak keluar, cuma suaranya jadi kayak hilang. Apa mungkin karena Oh, pas Ega lagi bingung kali jadi diem. Coba ulang lagi. iya tadi. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Panjangnya itu harus 6 harokat. Dia tidak boleh lebih dari 6 harokat atau kurang dari 6 harokat. Kalau teman-teman ingat, materi-materi sebelumnya kita pernah membahas tentang mad'aril lisukun. Itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi kita bisa pilih mau yang 2, mau yang 4, atau yang 6. Sedangkan lazim, karena dia harus atau wajib, makanya dia tidak boleh lebih dari 6 harokat atau kurang dari 6 harokat. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Nah, Kita lanjutkan. tinggal tunggu 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 sabar sabar sabar. Apa boleh tuh tambah satu kata di bagian eh, boleh tidak boleh lebih dari 6 harokat atau sebaliknya tidak boleh kurang Hmm, dari 6 harokat. Kata sebaliknya supaya kayak lebih ada kayak permainan nada 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 suara gitu loh. baik Ustazah. Coba ulang sekali lagi. Saya ulangi, panjangnya itu harus 6 harokat. Dia tidak boleh lebih dari 6 harokat, sebaliknya, atau kurang dari 6 harokat. Makanya dia disebut mad lazim. Itu harus atau wajib. Seperti itu ya teman-teman. Mhm. Selanjutnya, mad lazim itu ada 2 jenis. Yang pertama, dia ada harfi. Nih, harfi. Harfi ini artinya huruf. Kemudian yang kedua ada kilmi. Kecoret. Nah, kilmi ini artinya Ngomong kecoret itu kata. jangan monolog ya. Kecoret. Maaf ya teman-teman kecoret gitu. Kecoret. Spontan, Ustazah. Uh, Terus. Saya lanjutkan, teman-teman. Mad lazim itu ada saya ulangi, mad lazim itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang harfi, ada yang kilmi. Harfi itu artinya huruf, sedangkan kilmi artinya kata. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu teman-teman pahami dulu sampai di sini. Nah, Tadi kan kita sudah sebentar, sebentar. Aku potong. Sadar nggak dari tadi tuh udah berapa kali ngomong K? Maksudnya oke. oke, maksudnya oke, tapi O-nya nggak kedengeran. Oh, Tapi ya, ya, abis Ustazah. abis selesai bicara tuh K, K. Sadar Hmm. nggak udah berapa kali ngomong kayak gitu? Nggak sadar, Ustazah. Dari abis berdoa loh, K. Terima kasih Kak Nisa. Abis itu ini lagi K. Kayaknya itu pengganti kata baik, Ustazah. Iya memang, tapi jangan K. Apa sih K itu? Oke-nya O-nya ketinggalan. Bisa juga Betul. diganti dengan nah, teman-teman.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut lagi? Misalnya kayak gitu. Ini gay mulu aku sampai salvo kamu gay apa lagi gay. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi. Ya. Nah, teman-teman, sampai di sini sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Oke, oke. Ya Allah. Baru sadar kan Iya, Ustazah. gay-gaynya itu. Iya, Kita kayak podcast tahu nggak? Mana Ega lagi ketutupan kameranya karena buka screen kan. iya Jadi ya Ustazah. udah lanjut lanjut. Ya, pertanyaan dari Kak Ani. Ngasal banget. Ini dan Nisa itu satu orang dibagi dua. Ya, Kak Anis, apa pertanyaannya? Silahkan. Iya, iya akan kita bahas ya lebih lanjut. Jadi gini, kenapa dia ada dua jenis? Ada yang harfi, ada yang kilmi. Nanti di pembahasan berikutnya, teman-teman, kita akan mengetahui di mana letak perbedaan antara harfi dan kilmi. Tapi sebelum itu, di sini kan kita ada jenisnya ini ada dua, harfi dan kilmi. Harfi itu artinya huruf, sedangkan kilmi itu artinya kata. Nah, kalau dari dua kata ini, huruf dan kata, ada yang bisa menebak atau menjelaskan secara sekilas tidak perbedaannya? Ini bagus ya ya ya. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, Belum teman-teman, belum ada kali ya. Kayak tidak ada tuh kasihan banget. Kok tidak ada? Belum ada gitu. ya, belum ada ya, teman-teman. Kita lanjutkan dulu ya. Harfi di sini artinya huruf, sedangkan kilmi artinya kata. Nah, dari dua kata ini, sekilas bisa kita simpulkan. Berarti ada yang berupa huruf saja dan ada yang berupa kata saja. Nah, jadi mad lazim umumnya itu ada yang tulisannya berbentuk huruf saja dan ada berupa kata yang ada di Al-Qur'an. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Harfi dan kilmi itu terbagi menjadi dua jenis lagi. Ada yang musaqqal, nih. Musaqqal itu artinya berat. Ada yang mukhaffaf. Mukhaffaf itu artinya ringan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah harfi musaqqal. Disingkat aja juga nggak apa-apa. HM, H. Misalnya Hamus atau Hmm, HMTS. Soalnya kebanyakan kata nanti. baik, Ustazah. Saya lanjutkan, teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas adalah harfi. H ini untuk harfi ya, teman-teman. Dan musaqqal ini untuk musaqqal. Harfi musaqqal itu cirinya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf muqatta'ah. Masih ingat apa itu huruf
muqatta'ah? Ya, Kanisa, terima kasih. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang dibaca terpotong-potong. Biasanya kita temukan di fawatihus suwar. Kembali ke ciri dari harfi musaqqal, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf muqatta'ah yang bertasydid. Ingat ya, huruf muqatta'ah yang bertasydid. Contohnya apa? Contohnya tuh pada bacaan alif lam mim. Nah, dari contoh ini, mana yang dihukumi harfi musaqqal? Yaitu huruf lam ini, teman-teman. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Lam, kalau sekilas, ini kan tidak terlihat ya, madil tabi'inya di mana, huruf muqatta'ahnya yang bertasydidnya di mana. Jadi, di sini letaknya. Lam itu nih ya. Nah, lam ini kan huruf lam bertemu dengan alif kan bentuknya jadi seperti ini ya. Yang ini nih. Nih. Jadi lam ketemu dengan alif, dia jadinya hukumnya mad tabi'i. Oke, kita hapus dulu warnanya. Kemudian bertemu dengan alif mim. Saya ulangi, kemudian bertemu dengan mim sukun. Nih, mim sukun. Lam. Kalau kita menyebutkan huruf lam, huruf aslinya lam ya, bukan la. Makanya di sini ada mim sukun. Nih, ini yang disebut dengan mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan huruf mim bertasydid. Yang ini. Nah, itulah dia dihukumi sebagai harfi musaqqal. Tahu mad lazim harfi musaqqal. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Sebentar. Ini agak rancu sedikit. Pertama, kita kan lagi ngomongin mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Ya, Ustazah. Nah, di sini mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid itu huruf yang kedua kan? Ya, Di kita sebutnya mim. Nah, kalau secara fisik mad tabi'i itu ketemunya nggak langsung tasydid, ketemunya mim sukun dulu. ya Ustazah. Nah, terus mim yang kedua ini kasroh. Jadi sejujurnya tidak ada tasydid di situ. Hmm. Tasydidnya ada gara-gara apa? Oh, Gara-gara iya. mim ketemu mim. Terlewat Ustazah. Iya, jadi ini tuh kalau mau dijelasin lagi ada dua pembahasan. Satu tasydidnya sendiri, satunya lagi mad bertemu tasydid. Jadi nanti pada saat mau ngejelasin ciri dari mad lazim harfi musaqqal, ini kan mad lazim kan? Ya. Cirinya itu nggak usah pakai kosakata. Mad bertemu tasydid. Gitu aja. Hmm.
Supaya kalau nyontohin lam ketemu mim, ya udah jelas, nggak perlu lagi ngomongin yang terbilang ini. Terbilang Hmm. itu ya lam, mim. Karena kalau ngomongin terbilang, jadi beda lagi tuh pembahasannya. Ya, Ustazah. Ya, jadi ini pendek aja ini. Supaya nggak usah ada kata ini, nggak usah ada kata ini. Di bawah ini langsung aja tulis yang ini. Hmm. Jadi orang udah langsung tahu, tinggal kita sebutin aja. Yang dihukumi harfi musaqqal adalah huruf lamnya, bukan huruf mimnya. Ustazah. Ya, bisa difahami Ya, ya? Coba bisa, diulang. Ustazah. Ini dihapus dulu ya, Ustazah. Geser juga nggak apa-apa. Oh, Mau ya. hapus juga nggak apa-apa. Bebas. Tahu disam terserah dah. Yang nyamannya Ega aja. Di bawahnya aja kali ya. Boleh. Kita lanjutkan, teman-teman. Yang pertama, yaitu... Astagfirullah. Mulai monolog, monolog, monolog. Saya ulangi, teman-teman. Yang pertama, yaitu harfi. Saya ulangi. Yang pertama, kita akan bahas tentang mad lazim, harfi, musaqqal. MTS. Ya, cirinya apa? Yaitu apabila ada mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Contohnya apa? Contohnya pada bacaan alif lam mim. Nah, dari tulisan ini bisa kelihatan ya, yang mana mad, yang mana tasydid. Yang dihukumi dengan harfi musaqqal, yaitu huruf lamnya ini, yang ini. Bertemu dengan huruf bertasydid, yaitu mim, yang ini. Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Atau Bisa. ada yang mau ditanyakan? Nah, ini udah bagus Oke. nih. Tinggal dirapihin aja posisinya. Jadi ini kan terlalu mepet nih antara Ya, tulisan Ustazah. yang atas sama judul sama bawahannya. Nah, tapi nggak apa-apa. Setidaknya polanya udah benar, tinggal dirapihin posisi. Nah, ini nih yang kita harus sadari. Coba aku mau konfirmasi dulu. Ini huruf apa dan huruf apa? Q? Ini Q, Heeh. Q, A, dan Oh, L. ininya kurang panjang Kurang ya. panjang. Iya. Ya, Ustazah. Terus dari tadi nih T-nya nggak ada loh. Di tulisan sebelumnya juga, coba lihat deh tulisan sebelumnya. Nggak ada huruf garis yang buat bikin dia jadi T. Ini mulsakol. Oh iya. Ini juga S-nya dua loh ini. Mus. Oh iya, Ustazah. Kadang Nah, kalau nulis sambil ngomong tuh iya. susah Bener. sinkronnya, Ustazah. Iya, Ya nggak Allah. apa-apa. Oh, ini juga nih, ya kan? H, H, mut. Oke. Udah bagus, Ega. Aku senang banget loh. Apa di sudah sangat sangat apa ya, rileks ngejelasinnya. Tinggal coba kita naik ke materi lain. Coba bahas materi lain dulu. Materi. Apa yang siap? Yang agak-agak jarang dibahas. Gunnah udah ya. Kalau sifatul huruf, Ustazah? Atau Boleh, coba. qalqalah? Coba. Sifat huruf boleh, kol-kolah boleh. Silakan. Ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk
materi tentang mad lazim, saya rasa sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang sifatul huruf. Sifat yang pertama yaitu takhrir. Takhrir itu artinya getaran. Saya ulangi, takhrir artinya mengulang. Apa yang diulang? Jadi, yang diulang pada takhrir ini adalah getaran. Yang diulang pada takrir. Yang diulang Saya, pada sifat huruf. saya ulangi, yang diulang pada sifat huruf yaitu adalah getaran. Kalau teman-teman mengingat huruf-huruf hijaiyah, huruf apa yang kira-kira memiliki getaran? Ya, Kanisa? Ya, benar. Huruf ro. Apakah ada yang lain selain huruf ro? Tidak ada ya. Oke. Huruf yang diulang getarannya hanya huruf ro. Ini. Tapi teman-teman perlu diingat, ketika kita mengulang getaran atau menggetarkan huruf ro, itu tidak boleh berlebihan. Karena kalau misalnya kita menyebutkan huruf ro secara berlebihan, itu jadinya seperti huruf R di abjad Indonesia. Kalau R itu harus ya, harus jelas getarannya itu harus banyak. Sedangkan huruf ro di huruf hijaiyah, ro, ro, bukan ro, ro. Jadi getarannya itu, kalau teman-teman rasakan di lidah, dia ada sedikit tahan. Ro, ro. Udah bagus. Materi lain. Aduh, apalagi ya Ustazah? Coba ya. Hmm, Eh, coba. kalau boleh Ustazah. Kol-kola boleh. Habis kol-kola, tanda wakaf ya. Baik Ustazah. Teman-teman, selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah kol-kolah. Nih, kol-kolah. Nambah buletan di huruf kofnya itu. Astagfirullah. Terus, terus, terus. Kol-kolah itu artinya memantul atau pantulan. Hurufnya apa saja? Hurufnya itu ada 5. Yang pertama ada huruf ba, jim, dal, po, dan kof. Pada saat apa ini dipantulkan? Untuk huruf kolkolah ini, dia dipantulkan dalam keadaan sukun atau mati ya teman-teman. Yang pertama, ya Ustazah? Nah, aman, aman, aman. Oh, saya ulangi. Huruf kolkolah ini kita baca memantul pada saat dia kondisinya sukun atau mati. Sebelum itu, kolkolah ini terbagi menjadi
tiga macam. Nah, yang pertama itu ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra Saghir ini itu pakai sod. tuh. Oh ya, saya ulangi. Jenis yang pertama itu adalah qalqalah sughra, yaitu pantulannya kecil. Contohnya apa? Contohnya pada bacaan hablum, hablun. Nah, huruf kolkolahnya ini terletak di tengah-tengah, teman-teman. Ini. Dan bersambung cara membacanya, huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Jadi cara membacanya yaitu halbalun. Halbalun. Jadi jangan diputus bacanya. Halbalun. Itu contoh yang salah. Bisa dipahami ya. Oke, Kemudian, terus? kemudian jenis yang kedua itu ada kolah kubro. Untuk kubro ini, apakah teman-teman ada yang sudah mendengar atau tahu? Betul. Contohnya hak buk. Saya ulangi. Betul. Contohnya ahad. Ada lagi yang lain? Ya, mim masad. Betul. Jadi, untuk kol-kolah kubro itu pantulannya besar. Pantulannya lebih besar daripada kol-kolah sugro. Contohnya tadi, ahad. Dan untuk kol-kolah kubro, ini dia terletak di akhir kata atau di akhir kalimat. Saya tambahkan ya teman-teman, untuk yang kol-kolah sugro tadi, dia terletaknya di tengah kata atau di tengah kalimat. Sedangkan untuk kol-kolah kubro ini, dia terletak di akhir kata atau akhir kalimat. Di sini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, itu ada namanya qalqalah akbar. Ya, Kak Anis, bagaimana? Ini keren Baru banget loh, pernah Ega. Masya Allah. Bagus, bagus. pernah mendengar kata ya Ustazah? Bagus banget kamu memainkan skenario-nya. Masya Allah. Barokallah, Ega. Terus, terus, terus. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Kak Ani tadi baru pertama kali ya mendengar qalqalah akbar. Oke, kita bahas ya. Apa itu qalqalah akbar? Qalqalah akbar itu pantulannya lebih besar dari qalqalah kubro. Jadi tadi ada yang pantulannya kecil, kemudian qalqalah kubro pantulannya besar. Nah, untuk qalqalah akbar ini pantulannya lebih besar lagi, lebih besar dari qalqalah kubro. Pantulannya lebih besar. Contohnya apa? Contohnya
pada kata watab. Nah, sekilas bisa kelihatan tidak? Kalau dari tulisan, kalau teman-teman lihat ya, kalau dari tulisan yang suro, kubro, kemudian yang akbar, ini ada yang berbeda tidak dari tulisannya? Ya, Kanisa, apa perbedaannya? Betul. Terima kasih, Kanisa. Matanya Kanisa ini jeli banget ya, teman-teman. Bisa kelihatan tuh perbedaannya. Apa matanya kenapa? Jeli. Itu Jeli, bahasa Indonesia. Bukan ya, jeli, Ustazah? jeli pakai bahasa Indonesia itu jeli apa jeli pakai H? Jeli. Emang iya? Coba aku cek. Ntar dulu. Kata Jeli. je. Jeli. Coba Atau ya. diganti tajam aja, Ustazah. Ntar dulu, sudah terlanjur bilang jeli, aku jadi pengen cari. Jeli adalah, oh bukan ini jelita. Jeli, sebentar. Aku penasaran soalnya. Soalnya setahu aku jeli, tapi bisa jadi aku salah. Jeli atau teliti. Coba. Kata benda yang memiliki cermat. Nggak ada haknya. Jeli ya, Ustazah ya? Ya, betul. Aku baru lihat nih. Dari KBBI. Jeli menurut KBBI merupakan pengejaan awas tajam. Matanya sekejap bisa menemukan apa yang dicari. Kejelian, ketajaman penglihatan. Tuh. Oke, Ustazah. Oke. Bagus ya, alhamdulillah jadi kita belajar kosakata baru. Aku juga baru tahu nih jeli itu nggak pakai H. Cuma memang selama ini dengernya memang nggak pakai H. Cuma baru pernah cek secara sengaja. Ayo, lanjut, lanjut. Ya, terima kasih, Kanisa. Bisa kelihatan ya, teman-teman, dari tulisan untuk kolkolah akbar, ini pada huruf kolkolahnya terdapat tasdid yang ini. Pada huruf ba-nya ini. Ada tasdid. Nih. Kok jadi ini ya? Apa? Astagfirullah. Kok jadi apa? Kok Nah, jadi apa? untuk kolkolahnya ini ada tasdidnya. Tadi kok jadi apa? Apa dulu diberesin dulu kok jadi apa? Aku penasaran. Ini loh tadi Ustazah, spidolnya jadi abu-abu. Oh iya, karena kepencet yang gede ya. Iya. Nah, sekarang anggaplah penjelasan sampai di pantulan besar ini udah beres. Abis itu mau ngomong apa lagi tentang kol-kolah ini? Untuk pembahasan tentang kolkolah ini, teman-teman, apakah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Oke, Tidak ada. tidak ada. Ceritanya tidak ada. Terus, Lanjutkan ya Ustazah. kalau lanjutkan mau ngomong soal apa lagi? Masih tentang Eh, kol-kolah apa udahan? Tadi masih lanjut tentang tanda wakaf tidak ya Ustazah? Enggak, itu pembahasan baru. Tapi kalau untuk pembahasan ini doang, masih ada lagi enggak? Tidak ada Ustazah. Oke, kalau secara penjelasan sebenarnya udah memenuhi ya. Tapi kalau secara WTGA, ini masih kurang. Kita coba perbaiki di WTGA-nya ya. Iya Misalnya Ustazah. nih, ini kan
ini kan diringkas nih. Ini aku tandain merah ya. Ini kan disingkat. Iya. Ini juga disingkat Oh, supaya rapi. Karena nih coba lihat deh. Yang di atas sih pantulan, pantulan ya, masih bener tulisannya. Nih kecil, I-nya udah double dua. Habis itu ini jadi pun runtulan. Ya Allah. di situ kalau ini jadi kayak kantilan ya. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Jadi tebing. Kok itu ada garisnya ya Ustazah ya? Soalnya Kok dari tadi kan pelajarannya tolong T-nya itu digaris. Lah sekarang giliran yang mirip T digarisin. ya Ya Allah. Allah. Aduh. Habis itu apa bagian WTGA berikutnya lagi? Ini nggak ada. Ini nggak ada T-nya. Panlulan. Yang mana Ustazah? Itu loh judul kol-kolahnya tuh. Memantul atau panlulan. Oh iya. Ya Habis Allah. itu kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Bentar. Panjang. Oke, di atas sih aman ya. Sokol. Aman. Nah, bagian ini nih, ini tambahin lagi. Ini kan contohnya B-nya di tengah. Ada nggak B-nya B-nya di tengah dengan tersambung bersama huruf kiri dan kanannya. Oh, Jadi iya. dicontohin lagi B-nya bersambung dengan huruf kanan tapi terputus dengan huruf kiri atau sebaliknya terputus dengan kanan tersambung dengan kiri atau terputus dari kiri dan kanan. Itu dilengkapi. Ya Ustazah. Abekaro. Ini kan terputus dari kanan. Terus misalnya terputus kiri. Apa? Ntar dulu. Adebaro. Terputus kiri dan kanan. Habis itu laqad jaa. Terputus dari kiri. Sama satu lagi uh, adroka. Terputih ini udah ya. Adebaro. Apa yang belum lagi ya? Terputus kanan. Terput. Udah ya? 4 ya? Udah Ustazah. Putus Ya. kanan terputus kiri. Dua-duanya. Sambung kanan kiri. Benar? Udah lengkap ya? Iya Ustazah. Nah, itu. Apalagi? WTGA-nya kurang dikit di posisi. Mungkin di sini pantulan kecil, habis itu posisinya. Posisi di tengah. Nah, jadi di tengah, akhir, sini kan, pindah ke sini. Akhir, akhir dan berharokat. Atau kasrotain, domatain, fathatain. Nah, kalau yang ini bisa ditulis seperti ini atau juga begini.
atau juga sukun ya. Nah, sedangkan yang si akhir atau juga tidak bertasydid. Keterangannya bisa tuh. Ini lebih aman sih supaya nggak terlalu banyak. Nah, kalau yang ini posisi dulu, akhir, dan bertasydid. Nah, baru contohnya di sini. Baru contohnya di sini. Jadi ini pindah ke sini. Contohnya di akhir. Hmm. Keterangan arti dulu, terus posisi, habis itu baru contoh. Dan di bagian akhirnya lagi, sugro dan kubro tuh mengalir bunyinya. Kalau si akbar tahan dulu, baru mengalir. Jadi itu lengkap lah kalau orang nggak ikut mendengar penjelasan, udah lengkap WTGA-nya. Ya, Ustazah. Tapi aku sangat mengapresiasi, Masya Allah, Ega spasial. Masih ingat kan spasial? Pernah bahas nggak? Iya, Ustazah. Ya, spasialmu oke banget, Masya Allah. Aku tuh sampai, wah keren banget. Aku latihan dulu waktu belajar public speaking nggak selancar ini loh. Dan Ega Allah bantu sampai selancar ini, luar biasa banget kalau menurutku ya. Nanti PR berikutnya adalah Ega belajar menulis lebih teliti ya. Ini ini juga sugro nih. SH loh. Sugro itu sode, sugro. Iya. So. Iya. Eh, Belajar menulis bahasa Indonesia dengan rapi, juga eh, huruf Arab kayak huruf to nih. To nih Ega coba tulis to deh. Coba gimana cara Ega menulis huruf to? Ini, Ustazah. Oh, ini sih bagus ya yang barusan. Kalau yang ini nih jadi kayak angka 6 loh, dan ya kan cara menulisnya itu kan dari sini ke sini baru begini. Kalau Ega begini ya, dari bawah ke atas ya. Iya. Ya, ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Yang penting bagus dilihatnya. Kalau mau belajar nulis tuh bisa tuh Kak Fuah kan kaligrafer tuh. Iya, Ustazah. Masya Allah. Iya, jadi bisa tuh nanti curcol-curcol sama Kak Fuah. Ya udah, ya udah Ega, aku makasih banyak loh untuk 50 menit kayaknya, 50 menit bersama. Aku seneng banget. eh, Pembawaan Ega udah sangat bagus. Tinggal yang tadi catatannya dan materinya lebih dibanyakin lagi. Ya, maaf ini Ya, jadi Ustazah. nggak lihat muka, tapi aku pokoknya seneng banget. Ya, karena memang coach-coach lain juga kurang sesi sama aku ya. Jadi Ega sangat menyala sendiri gitu karena yang lain-lain nggak tahu cahayanya kayak gimana, aku nggak bisa lihat kan, nggak ada perbandingan jadinya. Mudah-mudahan awet ya jadwal terus supaya kita kalau bisa sih khotam materi di buku ya Ya, Ustazah. gitu. Ada yang mau ditanyain sebelum tutup? Sejauh ini belum ada, Ustazah. Oke deh, ya udah Oh, kalau ada begitu. Ustazah, baru Apa ingat. apa? Jadi kemarin itu pas pertama kali yang Kak Fuah ganti ke Ega, Mm-mm, coachnya. mm-mm. Itu kan pertama kali Ega dengar doanya ya Ustazah. Iya. Bagian Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Kalau Ega kan biasanya untuk coach-coach Ega itu di madai kan. Mm-mm, Nah, ya. sedangkan Kak Fuah itu tanwin Mas Ustazah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an gitu kan. Nah, Ega Mm-mm. tanya apakah pas waktu coaching dengan Ustazah atau dengan coach yang sebelum Ega itu ada ditegur? Katanya tidak. Mm-mm. Kemudian Kak Fuah tuh ada menyampaikan lagi Ustazah
kebetulan kan Kak Fuah agak paham ya Ustazah ya. Bukan agak, paham tentang penulisan Al-Quran gitu kan. Katanya, oh nggak apa-apa Kak, katanya yang pernah Fuah pelajari. Apa, itu dibacanya walaupun tidak mengikuti tajwid yang biasanya kita baca di Quran, itu katanya nggak apa-apa. Nah, itu jadi PR Ega, belum sempat tanya Ustazah kemarin. Itu gimana ya Ustazah ya? Jadi pertanyaannya diidghamkan atau tidak gitu. Iya, diidghamkan atau tidak, dan ketika berhenti itu apakah dijadikan mad waw atau tetap tanwin gitu. Karena Oh, iya. penjelasan Kak Fuah kemarin itu ada dari Kak Fuah aja, cuman Eganya yang belum paham kemarin tuh. Oke. Jadi Ega bilang Kak Fuah, nanti mau belajar lagi, terus tanya lagi sama Ustazah gimana, Oke. boleh tidak gitu. Ya, jadi perihal doa itu kan memang ada bagian dari doa itu adalah ayat-ayat Quran ya. Tapi kan kita niatnya bukan sedang membaca ayat Quran. Kita niatnya kan doa. Nah, kalau doa itu kan kontennya kayak konten ngobrol. Kayak kita ya nadanya aja nada ngobrol kan. Apalagi kalau udah di Indonesia kan, lebih jelas lagi kalau kita lagi ngobrol. Kalau konten yang kita fokusin ini adalah konten ngobrol, boleh tiga-tiganya. Diidghamkan boleh, diberhentikan dengan cara tetap tanwin boleh, atau diberhentikan dengan iwad boleh. Yang kita fokuskan adalah selaras. Kalau misalnya dari awal idgham, ya kalau bisa idgham semua. Kalau awalnya iwad, iwad semua. Kalau awalnya ditanwinkan, tanwinkan semua. Nah, itu kalau kita bicara selaras ya. Tapi ketika doa itu sudah sangat dihayati, kadang tuh nggak perlu lagi tuh selaras-selaras. Kayak dia di awal udah Rabbana zidna ilman nafi'a. Tapi enak banget doanya. Kayak udah nggak perlu lagi tuh dia dibenerin. Yang penting hurufnya jelas, benar gitu ya. Coba coba dirasa-rasa aja deh ya, Kak, kalau dengar orang berdoa, kalau kita lagi otak kiri banget nih, lagi sadar banget, kan pengennya benerin doa dia mulu kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri udah larut dalam doanya, kayak maaf kita tuh lebih besar. Maaf kita lebih besar, kayak pemakluman kita lebih besar, toleransi kita lebih besar. Tapi yang penting ini khusus doa. Kuncinya adalah hati kita tertaut. Dan kalau bisa fasih. Lebih bagus lagi selaras. Tapi kalau memang tujuan utamanya udah tercapai, yaitu hati kita tertaut, ya salah-salah mudah-mudahan Allah juga ampuni gitu. Nah, sekarang kan target kita benar dan eh, tertaut gitu hatinya. Makanya ada yang berbulan-bulan gak lulus-lulus, ya kadang udah bener tapi baca doanya nggak ada rasanya. Kayak gitu-gitu. Jelas nggak? Insya Allah jelas Ustazah. Oke, ya sudah kalau begitu. Makasih atas prestasi yang sudah diraih untuk penjelasan yang spasialnya oke banget banget. Nanti Wah, di apa dikuasai materi-materi di buku supaya kita latih lagi. Kalau WTGA-nya udah oke, kayaknya kita belajar lagi speaking ya dengan tanpa WTGA. Biar aku mau lihat jari ekspresi lagi. Karena terakhir kayaknya jari belum aku cek lagi nih. iya Ya. Ustazah. Nanti kalau misalnya Ega terus-terusan nih coaching one-on sama aku. Nanti kita coba belajar pakai langkah ya. Berarti nanti Ega siapkan ini. Siapkan apa? uh, Whiteboard di rumah, terus berdiri, biar kita belajar langkah. Karena kan kita belum punya kesempatan offline nih. Iya Sedangkan Ustazah. kan dari coach-coach yang lain, alhamdulillah Ega nih yang lumayan rutin, walaupun rutinnya nggak setiap minggu ya, tapi
dia banding yang lain kan Ega yang paling rutin. Nah, kalau memang memang takdirnya kita belum ketemu offline, bisa kok belajar via online. Cuma memang harus siapin papan tulis yang ada tiangnya supaya Ega kelihatan pakai pakai apa langkahnya itu loh kita belajar. Nanti aku juga akan mempersiapkan lapak di sini. Oh, Ngebayangin boleh ya, Ustazah ya. apanya yang Jadi boleh? sebenarnya Ega tuh sempat kewalahan pakai layar di papan tulis yang di HP ya Ustazah ya. Iya, Di iya. tablet ini. Heeh. Memang kebetulan di rumah nih ada papan tulis untuk Berdiri. anak-anak kelas biasanya. Ya Ya, Bapak. whiteboard yang gede Yang itu tinggi, Ustazah. yang tinggi, berdiri. Iya. Ah, ya udah Mm-mm. pakai itu aja. Berarti nanti Ega eh apa kondisikan di handphone yang bisa lihat aku juga. Tapi kameranya juga aku bisa lihat Ega juga gitu. Apa nanti konsepnya tiga tiga device? Berarti kita belajar hal baru lagi. Seneng banget loh. Ya boleh tuh pakai itu aja. Jadi Berarti nanti kalau coaching juga boleh ya Ustazah ya? Kalau misalnya hari Rabu gitu. boleh, boleh aja. Kan belum ada ide ini karena selama ini kan pakai online terus. Nah, ini pas aku lihat cara Ega nyampein kayak udah rapi banget ya. Apalagi ya tadi tuh pas waktu Ega lancar, aku kan nggak respon-respon tuh. Aku lagi mikir kayak apalagi yang aku belum ajarin ke Ega gitu. Ya udah ya makanya baru kepikiran ya udah ajar langkah kali ya karena langkah kan belum ada sama sekali tuh. Ya udah tinggal disiapin aja eh, kamera biar ntar nanti konsepnya tiga handphone, satu kamera depan, satu kamera belakang, biar Ega bisa tetap lihat aku, kayak gitulah. Nanti aku tinggal contohin dari sini, nanti aku juga siapin HP sama laptop supaya lebih maksimal lagi buat Ega, insya Allah. Ustazah makasih ya Ustazah ya. Sama-sama loh. Udah mau membantu Ega berproses sampai Ih, tapi sejauh ini, Masya Masya Allah. Allah. Tapi Ega Alhamdulillah. ngerasa banyak perubahan kan ya? Aku tuh ngerasa Ega banyak banget berubah loh. Iya Ustazah, Ega Alhamdulillah. ngerasain. Tapi orang-orang yang melihat Ega juga merasakan perubahan itu nggak? Atau mereka responnya, kok kamu jadi aneh sih? Kok jadi nggak santai sih? Atau gitu ada nggak? Sejauh ini belum ada sih Ustazah. Belum ada ya. Jadi baru Ega sendiri yang merasakan perubahan Iya. itu. Oke oke oke. Tapi aku orang kedua yang menyadari Ega before afternya itu jelas banget, jelas banget. Cuma lucunya sebelumnya tulisannya rapi, kesininya tulisannya nggak rapi. Iya Ustazah. Tapi nggak apa-apa, kan nanti ada ya begitulah. Mungkin biar imbang kali ya, bagus di mana, jelek di mana. Iya, semakin kesini kan kadang coaching itu kan Ega lebih apa ya, dari segi ngomongnya itu Ega lebih gimana caranya lebih lancar ya Ustazah. Nah, Jadi lisan karena ya. ke bawah lancar itu, yang penting ngomongnya jelas aja bisa dipahami sama coach. Ya tulisannya walaupun dikit-dikit salah tuh kadang coach, udah nggak apa-apa Ustazah bisa dibaca kok. Nah, Nah, mungkin kayak gitu kayaknya tuh. dari situ tuh. Nah, kayak gitu tuh sama sama kayak yang tadi kita bahas. Kalau misalnya udah bisa tertaut hatinya tuh ya udah toleransinya tinggi kan? Ya Iya udah dimaafin Ustazah. aja gitu sama kayak doa juga. Ya, baguslah. Anak-anak Ega sekarang sisa berapa biji? 5 Ustazah. Oh, udah maksimal ya. Oke lah. Ya, siapa-siapa aja dah. Siti Ai, Fatimah, Siti Ai, Fatma. Kholilah, Hmm. Siti Motoharo, Nisa sama Kak Fuang. Oh, Nisa yang baru ya. Iya, 4 Siti ya. iya Ustazah. Siti Mutoharoh itu kan Marfu'ah Tiga. tiga. Tiga Tiga. Siti, dua Mutoharoh. Satu Nisa. Tawa sakit perut ya. Udah kalau gitu. Makasih banyak ya Ega. Ya Sehat-sehat pokoknya. Ustazah. Insya Allah Ustazah sesi juga.
Amin. Sesi berikutnya nanti papan tulis beneran ya. Ya, Ustazah, insya Allah. Oke, selamat mempersiapkan belajar langkah. Itu tuh lucu banget loh. Nanti Ega akan menjaga keseimbangan tubuh biar nggak terjatuh. Berarti itu pakaiannya juga bakalan kelihatan tuh, Ustazah ya. Iya, kayaknya nggak bakal aku izinin pakai mukena deh. Soalnya kalau sekarang tuh kadang pakai celana tidur cuma jilbabnya doang yang kelihatan. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti besok paling nggak apa-apa rok, karena jilbab jilbab gede juga nggak apa-apa. Karena yang kita lihat itu cuma langkah tangan. Yang Hmm. kalau offline itu tangan, langkah karena ekspresi kan aku udah sering lihat. Ega alhamdulillah udah nggak terlalu masalah di ekspresi. Bahkan hari ini aku nggak nemu hal yang terlalu harus diperbaiki secara ekspresi dan vokal. Verbal juga. Jadi visual, vokal, dan verbal itu eh, visualnya kan lebih banyak tuh ya. Visual selama ini kita pelajari kan cuma ekspresi muka dan gerak tangan kalau ada hitungan. Sejauh ini kan baru itu kan. Nah, nanti visual pada saat pakai papan tulis beneran itu dari ujung kepala, mulai dari kostum. Tapi kan kita nggak perlu belajar pakai kostum dulu. Yang penting kita akan melihat khusus buat Ega gerak tangan sama gerak kaki. Dua itu aja. Sama nanti papan tulis nih, dia bakal membelakangi audiens apa enggak nih pas waktu nulis nih. Kayak gitu-gitu tuh. Pokoknya hal baru lah buat Ega pastinya. Kayak jari kemarin. Siap, Ustazah. Doa aku mudah-mudahan Allah perpanjang umur Ega, terus apa perpanjang lagi sepak terjangnya biar nggak cuma ngajar di Kalimantan. Mudah-mudahan bisa ngajar di mana-mana secara online dan offline supaya ilmunya lebih berasa kuat, evaluasinya juga lebih banyak insya Allah nanti. Oke, ini udah mau sejam, jam loh. Ya, Ustazah, sejam lebih 3 menit. Iya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Ya, berkah ya Ega. Makasih banyak amin. pokoknya. Oke, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.